Orang mau membeli, antum punya jantung, mau jual nggak? Berarti jantung lebih mahal dari 1 triliun. Paru-paru? Enggak juga. Usus, pankreas, kedua ginjal, darah, enggak juga. Tuh lihat, enggak ada harganya 1 triliun dibanding nikmat-nikmat besar yang Allah berikan kepada kita. Karena tanpa satu yang tadi kita sebut mati sudah. Tanpa tulang mati, tanpa darah mati, tanpa jantung mati, tidak ada guna 1 triliun. Inilah yang sering kita lupakan. Nikmat-nikmat besar Allah berikan kepada kita setiap hari, bahkan ketika kita tidur pun menggunakan jantung, menggunakan paru-paru, menghirup oksigen, menggunakan pankreas, menggunakan ginjal. Subhanallah. Kapan kita benar-benar memandang sebagai karunia nikmat Allah tabaraka wa taala? Kita terlalu terfokus kepada rahmat dan nikmat Allah adalah harta. Dan itu kesalahan banyak manusia. Sehingga apabila orang diberikan nikmat harta banyak, dia merasa orang itu dapat rahmat. Dia sedikit, rahmat Allah kepada dirinya sedikit. Waliyadzubillah. Kalau kita pandai memandang rahmat dan nikmat Allah, kita tak akan pernah menganggap dunia dan perhiasannya, dunia dan harta yang ada di dalamnya adalah sesuatu yang sangat banyak. Kita tak akan tertipu dengan kemilaunya harta yang dimiliki oleh manusia. Percayalah itu. Allah berfirman di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Qasas, silahkan kembali di akhir-akhir surah Al-Qasas, ketika Allah berbicara tentang Qarun yang pamer harta, berkata orang-orang yang diberikan Allah ilmu, ketahuilah wahai manusia, pahala yang Allah berikan kepada kalian lebih baik daripada harta Qarun itu. Silahkan kembali kepada surah Al-Qasas ayat 70-an. Dimulai dari ayat fakharaja ala qaumihi fi zinatih. Qarun keluar kepada kaumnya membuat iring-iringan pamer perhiasannya, pamer hartanya. Bayangkan miliarder dunia pamer harta. Alangkah luar biasanya menakjubkan iring-iringan itu dengan harta yang membuat silau mata. Tapi berkata orang yang berilmu, pahala yang Allah siapkan lebih baik daripada harta Qarun itu. Dan kita semua mungkin atau mayoritas kita hafal hadis Nabi SAW, raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Pahala 2 rakaat salat sunat fajar lebih mulia daripada dunia dan seisinya, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Apa artinya hadis ini? Manakala Anda salat sunat fajar tadi, sebelum Anda melaksanakan salat subuh, lalu salat sunat fajar 2 rakaat dan 2 rakaat itu diterima oleh Allah, Anda sudah punya kekayaan di akhirat insyaallah di surga manakala Anda masuk surga yang lebih baik daripada dunia dan seisinya. Seberapalah harta Qarun dibanding dunia dan seisinya? Dan pahala salat sunat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Rasul bukanlah orang yang berbicara bahasa motivator, bahasa orang yang memotivasi namun tidak ada arti. Rasul manusia jujur, tidak pernah berbuat dusta. Apa yang beliau katakan apa adanya. Ketika beliau mengatakan lebih baik daripada dunia dan seisinya, benar-benar lebih baik daripada dunia dan seisinya, namun tidak dibayar sekarang, bayarnya nanti. Daf'un mu'ajjal, dibayar nanti, bukan sekarang. Antum kalau belum bisa melihat orang yang sujud atau orang yang sedang membaca Al-Quran, dia sedang mendapatkan rahmat yang jauh lebih besar dari orang-orang yang sedang berkendaraan-kendaraan mewah di jalan. Antum belum tahu yang mana rahmat dan nikmat Allah. Orang yang justru orang yang sedang sujud itulah, orang yang sedang sholat, orang yang sedang membaca Al-Quran, orang yang menimba ilmu seperti inilah, yang orang-orang yang benar-benar diberikan oleh Allah rahmat dan nikmat yang luar biasa. Adapun mereka yang hidup dalam kemewahan, tak mengerti agama, apalagi tak mengerti Al-Quran, apalagi tak beriman dengan Al-Quran, mereka lah orang-orang yang sebenar-benar merugi. Waliyadzubillah. Mereka tidak tahu bahwa di dunia inilah mereka harus mengambil persiapan untuk mereka pakai nanti di akhirat. Kalaulah bukan dekat dengan Al-Quran, kalaulah bukan dekat dengan hadis Nabi SAW, dekat dengan orang-orang yang mengajarkan kepada kita Al-Quran, mengajarkan kita kepada kita hadis Nabi SAW, tak akan hadir dalam hati ini sesuatu keyakinan yang sangat kuat. Hidup ini adalah mengambil perhiasan, mengambil bekal sebanyak-banyaknya, guna digunakan nanti. Akhirnya kita akan tertipu dengan kebiasaan kehidupan manusia yang kita lihat dengan mata kepala kita. Dan kebiasaan manusia, kebanyakan manusia yang kita lihat dengan mata kepala kita adalah sibuk mengumpulkan pundi-pundi dunia. Sibuk mencari harta, sibuk mengumpulkan kekayaan-kekayaan dunia, sibuk dengan menabung harta dunia. Dan tak pernah puas, tak pernah kenyang, tak pernah selesai. Persis seperti yang dikatakan Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih dari Imam Bukhari dan Muslim, "Lau kana libni Adam wadiyani min dhahab." Sekiranya anak cucu Adam punya 2 lembah full emas. Bukan 2 ruko full emas ya. 2 lembah. Lembah itu adalah sebuah yang cekung antara 2 bukit.
Kata Nabi, la batagha lahuma thalitha, dia akan mencari lembah emas yang ketiga. Enggak ada puasnya. Enggak ada berhentinya. Enggak ada kenyangnya. Enggak ada batas akhirnya. Sampai kapan mengumpulkan untuk dunia? Sampai kapan menabung untuk dunia? Sampai kapan menumpuk untuk dunia? Enggak ada habisnya. Itulah sifat manusia. Walaupun akan nanti mendapatkan lembah, 2 lembah emas, itu dia tidak akan puas. Dia akan mencari lembah emas yang ketiga. Kapan berhentinya? Kata Nabi SAW, wa ma yamla'u jawfa ibni Adam illa turab. Tak ada yang bisa mengisi rongga manusia itu kecuali tanah. Berhentinya mengejar dunia, stop mengejar dunia, kalau sudah disumpal dengan tanah, maknanya adalah kematian. Itulah sifat dunia. Semakin dikejar, semakin membuat haus. Semakin dikejar, semakin merasa kurang. Semakin dikejar, semakin merasa belum mendapatkan. Dan ini mayoritas kehidupan orang sekarang. Ini kehidupan dunia sekarang ini seperti ini. Kalaulah bukan Al-Quran yang kita baca lalu kita pelajari, hadis yang kita baca dari Nabi SAW lalu kita pelajari, tentu kita mempelajari dari para ulama yang mengajarkan kepada kita, atau para murid-murid ulama yang mengajarkannya kepada kita, niscaya kita akan ikut kebiasaan ini. Namun Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk. Rasulullah SAW diturunkan sebagai suri tauladan. Para ulama menunjukkan kepada kita apa yang ada di dalam Al-Quran, apa yang ada di dalam hadis untuk kita ikuti. Mereka sampaikan apa adanya walau manusia tidak senang. Mereka sampaikan apa adanya walau manusia menghujat mereka dengan hujatan-hujatan yang bervariasi dan beraneka ragam. Mereka tidak peduli. Yang penting mereka sampaikan apa yang ada di dalam Al-Quran. Mereka sampaikan apa yang ada dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Sya'aman ahabbahu man ahabbahu wa karihu man karihahu. Yang suka silakan suka, yang tidak suka silakan tidak suka. Mereka sampaikan dengan akhlakul mulia, akhlak karimah, dengan tutur kata yang baik. Dari mereka lah kita belajar. Hidup ini hari demi hari untuk mengambil bekal, ambil bekal, letakkan di akhirat. Pertanyaannya, seperti itukah kita hidup? Kalau anak ingin tanya kepada kita semua, saya tahu jawabannya sudah. Kalau anak ungkapkan atau tanyakan sebuah pertanyaan sekarang ini, anak tidak perlu dengar jawaban dari antum, anak tahu jawabannya. Antum kalau sampai di akhirat nanti mau kemana? Mau tinggal di mana? Tahu jawabannya, mau ke surga. Akhi fiddin, ingat, surga tidak dicari setelah kematian. Di mana surga dicari? Di sini. Kapan mencari surga itu? Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Begitu terus. Di hari Jumat mencari surga, di hari Sabtu mencari surga, di hari Ahad mencari surga, di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Terus sampai kapan? Sampai detik terakhir di mana kita tidak bisa lagi mencari surga. Yang bernama kematian. Karenanya di dalam Al-Quran Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-Quran surat Al-Imran ayat 102. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa, dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan menjadi orang muslim, menjadi orang yang berserah diri kepada Allah dengan aneka ragam ketaatan. Ketaatan yang paling utama adalah tauhid. Setelahnya rukun-rukun Islam yang wajib, terutama salat, zakat, puasa, dan haji. Meninggalkan maksiat, dimulai dari seluruh yang diharamkan, di dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil. Itu dia orang muslim. Orang yang berserah diri kepada Allah dengan aneka ragam ketaatan. Ketika Allah perintahkan dia, sami'na wa ata'na. Ketika Allah larang dia, sami'na wa ata'na. Wa la tamutunna, jangan mati kecuali dalam keadaan seperti ini. Illa wa antum muslimun. Terlalu remeh ketika kita mengatakan terjemahannya, jangan wafat kecuali dalam keadaan beragama Islam. Sehingga akhirnya apa? Yang penting saya beragama Islam. Mati dalam keadaan beragama Islam. Yang dimaksud oleh ayat, wafat dalam keadaan tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perintah Allah untuk dikerjakan, sami'na wa ata'na. Larangan yang Allah larang untuk ditinggalkan, sami'na wa ata'na. Ini dia orang muslim yang diingin oleh Allah dalam ayat ini. Jangan wafat kecuali seperti ini.